Demokrasi Indonesia. Kita membahas tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi merupakan sebuah sistem atau suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Jadi apa sih itu kedaulatan rakyat? Kedaulatan rakyat yakni bahwasannya sistem politik yang ada di Indonesia ini suara tertingginya dipegang oleh rakyat. Untuk demokrasi ini terbagi menjadi dua. Jadi demokrasi yang rakyatnya langsung memilih pemimpin yang memilih hak-hak suara mereka atau pemimpin yang berhak mereka pilih langsung. Kemudian yang kedua yakni bahwasanya ada sebuah lembaga atau sebuah sistem yang dapat mewakili aspirasi mereka. Prinsip-prinsip demokrasi. Jadi dalam sistem demokrasi ini memiliki prinsip. Prinsip ini merupakan hal yang fundamental atau dasar dalam melakukan sistem pemerintahan. Apa saja sih hal-hal yang meliputi? Yakni sebagai berikut. Kedaulatan rakyat, partisipasi, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan. Oke, untuk kedaulatan rakyat, kita akan membahas tentang kedaulatan rakyat. Gimana sih? Jadi, bahwasannya dalam sistem demokrasi ini masyarakat memegang kekuasaan tertinggi. Jadi, masyarakat ini memiliki hak untuk memilih pemimpin, kemudian memiliki hak untuk menegakkan atau menetapkan kebijakan. Kemudian adanya partisipasi. Jika masyarakat ini merupakan dalam sistem politik memiliki peran penting, bahwasanya kekuasaan tertinggi dipegang oleh masyarakat atau rakyat, jadi harus memiliki partisipasi. Seperti apa contohnya? Mengikuti kegiatan pemilu. Kemudian adanya pembagian kekuasaan. Jadi kita udah tahu ya, populer bahwasanya pembagian kekuasaan di negara kita itu ada 3, adanya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap bagian ini, ketiga bagian ini memiliki tupoksi atau kerjanya masing-masing. Kemudian yang terakhir yakni adanya hak asasi manusia. Bahwasanya hak asasi manusia ini kita sebagai manusia yang terlahir, sebagai rakyat yang terlahir di negara demokrasi, adanya hak asasi manusia, kita harus memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan, mendapatkan hak pendidikan, memiliki hak untuk kesehatan. Itu kita memiliki hak terhadap hal tersebut. Indikator demokrasi merupakan alat untuk mengukur demokrasi pada suatu negara atau masyarakatnya. Adapun hal-hal yang meliputi partisipasi masyarakat, keadilan pemilu, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan kebebasan berpendapat. Perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa dibagi menjadi beberapa masa. Yang pertama ada demokrasi parlementer, ada demokrasi terpimpin, demokrasi era Orde Baru, dan demokrasi reformasi. Demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer berlaku sejak tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer ini adalah sistem demokrasi yang mana menempatkan sistem parlemennya sebagai sistem fundamental di pemerintahan. Yang kedua ada sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini berlaku sejak tahun 1959 sampai 1965. Sistem demokrasi ini adalah sistem yang mana kebijakan dan keputusan itu berpusat pada satu orang, yaitu adalah pemimpin pemerintahan. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk memahami nilai-nilai demokrasi. Adapun beberapa poin utama dalam pendidikan demokrasi. Yang pertama yaitu pemahaman hak-hak dan kewajiban. Yang dimana siswa didorong untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dan menghormati hak-hak dan kewajiban orang lain. Kemudian poin yang kedua yaitu pentingnya toleransi dan pluralisme. Pendidikan demokrasi ini mendorong siswa untuk menghargai perbedaan suku dan ras, perbedaan latar belakang, dan perbedaan agama. Ini saya akan menjelaskan praktik demokrasi di Indonesia.
ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip nilai kedaulatan rakyat, yang dimana rakyat memiliki peran tinggi untuk menentukan arah negara ini. Ada beberapa poin utama dalam prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pemilihan umum secara berkala, yang mana pemilu dilaksanakan selama 5 tahun sekali, yang bertujuan untuk memilih presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian yang kedua, kebebasan berpendapat dan pers. Warga negara Indonesia memiliki hak kebebasan berpendapat dan terlibat dalam diskusi politik. Kemudian yang poin ketiga yaitu pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara Indonesia dibagi menjadi tiga poin utama. Yang pertama itu lembaga eksekutif yang dimana di dalamnya ada presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedua itu lembaga legislatif yang di dalamnya ada DPR dan DPD. Kemudian yang ketiga lembaga yudikatif yang di dalamnya ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian poin yang ketiga yaitu keterlibatan aktif dalam masyarakat, yang dimana siswa didorong untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, seperti ikut serta dalam pemilihan umum dan mengikuti kegiatan komunitas serta diskusi publik. Kemudian poin yang terakhir yaitu berpikir kritis dan kritisisme, yang dimana siswa diajarkan untuk berpikir kritis dalam kebijakan pemerintah dan dalam sistem yang berlaku, serta memberikan ruang kritik yang konstruktif dalam proses demokrasi.